Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng, terima kasih sudah tonton video ini. Aku Feby Malpa, bukan siapa-siapa, hanya seorang wanita yang ingin bercerita. Video aku akan bercerita mengenai kisah, kasus, dan tragedi yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Baik itu yang saat ini baru-baru saja terjadi, maupun yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu. Hal ini bisa kita jadikan sebagai bahan introspeksi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, maupun sebagai bahan diskusi aku ke kalian semua. So, jangan tunggu berlama-lama, mari kita cerita. Film web series Layangan Putus tak ada dari kita yang tak tahu dengan film yang dibintangi oleh Putri Marino dan Reza Rahardian ini. Film ini mengisahkan tentang kehidupan rumah tangga yang telah hancur porak-poranda diakibatkan oleh orang ketiga. Simpati masyarakat tertuju pada sosok Kinan, ya, Putri Marino yang juga merupakan istri dari Chico Jericho, di mana Kinan ini merupakan istri yang sangat sabar dalam menghadapi suaminya, sehingga ia mampu terbebas dari kehidupan buruk rumah tangganya, walaupun akhirnya ia harus bisa membahagiakan dirinya dengan cara berpisah dengan suaminya. Tetapi ternyata kesabaran Kinan ini tidak berlaku untuk seorang ibu rumah tangga beranak 4 yang bernama Suciati yang berusia 37 tahun. Rumah tangga Kak Suci bersama suaminya Isnadi atau Bang Is terpaksa harus kandas dan terpisah karena kematian suaminya Isnadi yang berusia 39 tahun di tangan istrinya. Pada usia 15 tahun, Kak Suci bertemu dengan Bang Is. Mereka bertemu dan menjalin hubungan selama 1 tahun. Hingga akhirnya Kak Suci yakin untuk dinikahi oleh Bang Isnadi, di mana dia menganggap bahwa Bang Isnadi merupakan sosok pria bertanggung jawab yang nantinya akan membuat kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Tetapi nih ya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena apa, geng? Di usia kandungan 3 bulan, itu Kak Isnadi mengalami kekerasan dalam rumah tangga, di mana ketika ia melakukan kesalahan, Bang Isnadi kemudian menyundutnya dengan menggunakan api lilin yang masih hidup. Bayangin tuh, geng, dimana seharusnya ketika hamil wanita itu mendapatkan kasih sayang dan perhatian lebih dari suaminya, tetapi tidak dengan Kak Suciati. Terlebih lagi nih ya, jika seandainya Kak Suci tidak melakukan pekerjaan dengan benar, maka Bang Is itu tidak akan segan-segan untuk melempari barang apa saja yang berada di dekatnya. Kekerasan itu tidak hanya dilakukan oleh Bang Is kepada istrinya Kak Suci, melainkan juga kepada anak-anak mereka. Pernah suatu hari Kak Suci bercerita, anak kedua mereka pernah dikejar menggunakan parang oleh Bang Isnadi, dan hal itu dilakukan hanya karena persoalan yang sepele. Tak pandang tempat dan lokasi, Bang Isnadi ini juga sering memarahi anggota keluarganya di depan kerabat dan tetangga mereka. Tragedi kematian Isnadi. Pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018 pada pukul 5 subuh, Kak Suciati terbangun dari tidurnya dan mendapati bahwa suaminya Isnadi tidak berada di sampingnya. Perasaan istri mana yang tidak khawatir melihat suaminya yang tidak pulang semalaman. Ditambah lagi ketika itu nih, geng, kondisi dalam keadaan hujan petir yang bersahut-sahutan. Akhirnya Kak Suci mengambil inisiatif untuk mencari suaminya. Kalian tahu kemana dia mencari suaminya, geng? Dia mencari suaminya ke rumah wanita idaman lain milik suaminya. Ya, Kak Suciati sudah lama mengetahui bahwa Bang Is ini mempunyai wanita idaman lain, dan bahkan perempuan pelakor itu tinggal di dekat mereka alias tetangga mereka. Setibanya Kak Suci di rumah wanita tersebut, di balik tirai jendela yang sedikit terbuka, ia menyaksikan bahwa suaminya sedang tertidur bersama sang wanita. Saat itu jangan ditanya seperti apa hati Kak Suci, geng. Ada rasa marah, rasa kecewa, rasa kesal, rasa pengen nggak terbayang deh gimana. Hanya saja ya, geng, Kak Suci berusaha untuk menahan emosinya saat itu dan merasa harga dirinya telah direndahkan oleh sang istri di depan wanitanya. Bang Is lantas marah dan memaki Kak Suci. Kemudian dia mengusir Kak Suci. Dan Kak Suci yang merasa malu karena telah dimaki di depan wanita idaman suaminya, lantas pergi meninggalkan rumah wanita tersebut dan pulang ke rumah. Tanpa disadari dan diketahui oleh Kak Suci, ternyata Bang Is juga ikut pulang bersamanya. Setibanya di rumah, pada saat Kak Suci ingin menutup pintu, Bang Is sudah berada di belakangnya dan mendobrak pintu lalu menutupnya. Ia menarik rambut Kak Suci kemudian membenturkannya ke dinding. Pergulatan pun terjadi di antara pasangan suami istri ini. Tak terbayang lagi seperti apa hiruk pikuknya kehidupan rumah tangga mereka pada subuh itu.
Setelah letih akibat menghajar sang istri, Bang Is pun kemudian melanjutkan tidur dan masuk ke kamarnya. Dalam keadaan masih menahan kesakitan, Kak Suci lantas mendengar anak bungsunya memanggil namanya. Mendengar panggilan sang anak bungsu yang begitu lirih membuat hati Kak Suci menjadi lebih tercabik-cabik lagi. Ia sempat berpikiran bahwa bagaimana nantinya nasib anak-anaknya jika setiap hari mereka selalu disuguhkan dengan pertengkaran orang tuanya. Ditambah lagi kekerasan juga sering dipertontonkan oleh ayah mereka. Sebenarnya nih geng ya, kalau masalah kekerasan dalam rumah tangga, Kak Suci telah mengalaminya selama 22 tahun usia pernikahan mereka. Hanya saja ia merasa masih bisa sabar dan tahan. Ketika mengingat bahwa suaminya telah mempunyai wanita idaman lain, membuat emosinya menjadi membuncah, membuat pitamnya naik. Hingga tanpa ia sadari, ia kemudian berdiri dan mengambil badik sepanjang 25 cm. Badik inilah yang nantinya akan digunakan oleh Kak Suci menghabisi nyawa suaminya. Setelah mendapati badik tersebut, Kak Suci lantas masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar ia meletakkan badik tersebut di dekat tempat tidur suaminya. Ia sempat sebentar melihat wajah suaminya, tetapi mungkin karena emosi yang sudah membuncah mengingat bahwa suaminya telah mengkhianati pernikahan mereka, Kak Suci sudah nggak tahan lagi. Kemudian dia mengambil badik itu dan dia tusukkan badik itu ke perut Bang Is suaminya. Karena merasa kesakitan dan terkejut, maka Bang Is lalu bangkit dari tidurnya, menarik rambut Kak Suci, lantas ingin menghajar Kak Suci kembali. Cuma karena mungkin sudah merasa kesakitan, ia pun berusaha untuk meminta tolong kepada tetangga. Tetapi karena pertengkaran itu sering terjadi dalam rumah tangga mereka, jadi bagi tetangga sekitar, hal itu merupakan hal yang biasa. Dan tidak ada tetangga mereka yang ingin melerai atau menolong mereka. Karena sudah tidak tahan akan kesakitan, akhirnya Bang Is memutuskan untuk keluar rumah. Dia dobrak pintu rumah dan dia berteriak meminta tolong kepada para tetangga. Tetangga yang telah melihat Bang Is ini berlumuran darah, lantas kemudian menolong Bang Is dan membawanya ke rumah sakit. Kak Suci gimana, Feb? Kak Suci tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasanya, seperti tidak terjadi apapun, seperti tidak terjadi percobaan pembunuhan. Ia tetap melakukan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, seperti membereskan rumah, memberi sarapan anak-anaknya, dan lain-lain. Beberapa hari kemudian ya, ketika Bang Is masih berada di rumah sakit, pihak rumah sakit mendatangi rumah Kak Suci dan berkata bahwa jika seandainya saja tidak ada pihak keluarga yang ingin mengurusi administrasi dan keperluan lainnya dari Bang Is, maka pihak rumah sakit akan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Sebenarnya Kak Suci sama sekali tidak ingin untuk menjenguk suaminya di rumah sakit, tetapi kemudian ia berpikir, kalau seandainya suaminya sehat dan sudah keluar dari rumah sakit, maka ia dan anaknya akan menjadi bulan-bulanan suaminya. Dalam keadaan kondisi sehat saja suaminya sudah melakukan kekerasan terhadap mereka. Bagaimana jika seandainya nanti suaminya sehat dan mengetahui bahwa Kak Suci telah berusaha untuk membunuhnya? Tidak terbayang rasanya bahwa suaminya akan menyimpan dendam kepada Kak Suci. Setelah berpikir nih ya, kira-kira selama beberapa jam, pada pukul 1:30 siangnya, Kak Suci memutuskan untuk pergi ke rumah sakit menemui suaminya. Tetapi ternyata Kak Suci kembali membawa badik itu bersamanya. Ya, badik yang dia gunakan kemarin untuk menusuk suaminya. Kemudian ia bungkus badik itu menggunakan koran, lalu menggunakan plastik, dan dia selipkan di belakang pinggangnya. Udah macam pendekar ku tengok. Setibanya di rumah sakit, Kak Suci tuh sempat ya melihat wajah suaminya. Kemudian sempat juga mengucapkan istighfar. 5 menit dia beristighfar. Tetapi ternyata istighfar dia tadi ini tidak mampu untuk meredam emosinya, malah membuat emosinya semakin membuncah. Akhirnya nih ya, karena ketakutan akan balas dendam dari suaminya, Kak Suci kembali menghunuskan badik tadi tepat di dada Bang Is. Nggak lagi di perut tapi di dada. Berarti kan tujuannya memang Kak Suci ini ingin menghabisi nyawa dari suaminya. Bang Isnadi yang tadinya sedang tertidur karena merasakan lebih kesakitan lagi, akhirnya terbangun dan tersungkur di bawah kasur rumah sakit. Kemudian ia sempat berteriak meminta tolong. Alhasil datanglah petugas rumah sakit, kemudian berusaha untuk menolong Bang Isnadi. Petugas rumah sakit kaget, sangat kaget dengan kejadian ini. Dan Kak Suci seketika itu pula langsung melarikan diri. Tetapi tim pengamanan rumah sakit berhasil menangkap Kak Suci. Akhirnya pihak pengamanan rumah sakit membawa Kak Suci ke Polsek SU1 Palembang.
SU, apa ya? SU 1 Palembang gitu kali ya. Lalu Bang Isnadi gimana, Feb? Apakah Bang Isnadi meninggal? Iya, Bang Isnadi meninggal di tempat saat itu juga. Iya pula lah kan, badik sepanjang 25 cm itu panjang, geng. Kita kebayang nggak? Dulu kita sekolah, kita punya penggaris yang selalu kita bawa-bawa ke sekolah yang ukurannya 30 cm. Dan itu, badik itu 25 cm. Lebih kurang sepanjang itulah kira-kira badik senjata yang menusuk ke dada Bang Isnadi. Gimana nggak lewat ya kan? Sedangkan ke perut aja bisa mati, karena nyawanya belum aja waktu itu mati kan. Kemudian terkena lagi di dada, baru kemudian dia meninggal dunia. Akhirnya nyawa Bang Isnadi berakhir tragis di tangan istrinya yang telah hidup bersamanya selama 22 tahun dan telah mempunyai 4 orang anak darinya. Yang gak aku habis pikir ada nih, geng. Pada saat Kak Suci berada di kantor polisi dan diinterogasi oleh polisi, Kak Suci sempat mengatakan bahwa dia sama sekali tidak menyesal telah membunuh suaminya, karena dia merasa bahwa setelah 22 tahun itu waktu yang cukup untuk dikasari oleh sang suami, dan juga dia nggak tahan dengan perlakuan suami yang telah mengkhianati cintanya. Tetapi di sela-sela itu dia juga sempat berkata kepada kepolisian, tapi macam mana lah ya bang ya, aku masih cinta sama suami aku tuh cinta pertama aku, nggak bisa aku lupa sama dia. Terbayang nggak kalian tuh, dia udah bunuh orangnya tapi dia bisa masih cinta. Mungkin dalam pikiran Kak Suci nih, ini mungkin ya menurut aku ya, dia mungkin ngomong sama pelakor tuh, kalau nggak dapat aku, kau nggak dapat, baik kita sama-sama nggak dapat lagi ya kan. Itu mungkin ya. Selama ini 22 tahun dikasari, apa Kak Suci nggak pernah minta cerai, Feb? Pernah, Kak Suci pernah minta cerai berkali-kali bahkan, geng. Cuma ya gitu, yang namanya orang bucin, budak cinta, itu nggak akan ada sama dia tuh sebentar, cuma mereka pisah nanti balik lagi, sayang-sayangan lagi ya, gitu-gitu aja lah terus. Sampai pada akhirnya Bang Is selingkuh kan, nah barulah mungkin naik pitam dia kan. Pada akhirnya Kak Suci harus menerima hukuman dengan vonis penjara 7 tahun. Perilaku Kak Suci membunuh itu sebenarnya tidak bisa dibenarkan apapun alasannya. Terlebih jika hanya alasannya karena ia sakit hati dengan suaminya. Ia bisa lari dari rumah, kemudian membawa anak-anaknya, memulai kehidupan baru. Tapi kita nggak tahu lah ya, karena kita nggak berada di posisi Kak Suci ya kan. Dan Bang Is juga tidak bisa dibenarkan karena telah melakukan kekerasan selama 22 tahun. Kebayang nggak tuh 22 tahun menjalani kehidupan rumah tangga, bukannya bahagia, malah dihadapkan dengan situasi yang selalu brutal ya menurut aku. Ya sudah lah ya, ternyata kesabaran yang dimiliki Kinan di webseri Sayangan Putus tak dimiliki oleh Kak Suciati. Namanya film ya juga kan. Susah kali nyari orang sesabar Kinan tuh lah. Ketika kejadian ini berlangsung di 2018 pun sosok Kinan tuh tak diantah berantah mana sana. Sudah selesai ceritanya, geng. Jadi sebagai manusia ya, nggak aku, nggak kalian, sabar-sabar aja lah ngadepin hidup nih. Kalau rasa-rasa nggak sanggup, berhenti. Kalau rasa-rasa sanggup, dijalankan. Tapi jangan sampai apa yang kita lakukan merugikan diri kita, bahkan merugikan anak-anak nih nanti. Karena ketika divonis penjara, otomatis Kak Suci tidak bisa lagi merawat anak-anaknya dan bertemu dengan mereka seperti dia bertemu dulu ketika dia belum masuk penjara, ya kan? Terima kasih aku ucapin buat kalian semua yang sudah tonton video ini. Jangan bosan-bosan nonton video aku. Kita ambil baiknya, kita buang buruknya. Dan kemudian aku please nih, aku mohon banget dikasih like, kemudian di komen di bawah hal apa yang bisa kita diskusikan dengan cerita ini. Dan juga aku mohon di subscribe ya, biar aku semangat bikin ceritanya, biar aku semangat berkarya, dan biar aku bisa memberikan hal positif bagi diri aku sendiri dan juga kita semua. So, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.